Semua sahabat yang pernah mendengar hadis ini mengatakan, aku akan jaga amalan ini sampai aku wafat. Anda bayangkan, istri Nabi, ada yang sahabat Nabi, tetangga Nabi, kerabat Nabi, dekat dengan Nabi, takwanya tinggi. Mendengar ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, motivasi meningkatkan iman, sholat sunnah, 12 rakaat, walaupun takwa mereka tinggi, tetap mereka kejar. Ada orang bukan istri Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, jauh dari Nabi, cita-cita pengen surga Firdaus, bisnis pengen lancar, siksa kubur pengen gak ada, kemudian meninggal pengen husnul khatimah. Jangankan yang sunnah, yang fardu pun masih gelisah. Setiap harinya, nanti di pertengahan bahkan malamnya, seluruh amal kita di bulan ini dibentangkan oleh malaikat, dibacakan, ditampilkan, disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan amalnya begini, si fulan salatnya begini, si fulan baca Qur'annya begini, si fulan sedekahnya begini. Disebutkan di hadapan Allah, sekalipun Allah sudah mengetahui itu semua, untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa nama kita sedang disebut. Quran itu akan efektif jadi pedoman hidup bagi orang takwa. Jadi cara baca orang takwa pada Quran beda, Pak. Kalau qiraah dia baca pakai takwanya, meresap pada jiwanya, ada getaran. Disebut nama Allah aja bergetar. Apalagi kalau baca Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim. Siapa di antara kita yang baca Quran selalu menggunakan takwa? Atau sekedar baca? Beda rasanya. Sentuhan kejiwanya beda. Ulama mengatakan minimal orang baca Quran pakai takwa itu didapatkan dua hal. Satu, ketenangan pada jiwanya. Makanya kalau punya masalah, salah satu terapinya ambil wudhu, buka mushaf. Dahsyatnya kadang baru kita buka, kita temukan ayat sesuai kebutuhan kita. Dahsyatnya Quran begitu. Baca, begitu dibaca, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Ada syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ada petunjuk tuh. Kayak kalau ibu punya masalah, Bu, buka Quran, bukan Instagram, Facebook, bikin status. Nggak nyangka ya. Nah, itu nyangka tuh. Orang yang nulis nggak nyangka berarti sedang nyangka. Tenang. Yang kedua apa? Ahli Quran itu sepakat ulama menghasilkan kelembutan. Ahli Quran itu lebih lembut. Ahli hadis lebih berhujjah. Ahli fiqih lebih logis. Ahli Quran, ahli fiqih, ahli hadis ketemu tiga-tiganya. Mantap istinbatnya. Dia lembut, dalilnya kuat, dan logikanya jalan. Kayak pesantren-pesantren itu kalau mengajarkan benar kurikulumnya, keluarannya luar biasa. Karena berhujjah dia kuat, kelembutannya muncul, dan rasionalitasnya jalan. Nah, ini hanya bisa didapatkan dengan jiwa takwa. Nah, sekarang bagaimana menghadirkan takwa, menguatkan pada jiwa itu? Maka diberikan oleh Al-Quran turunan ayat dengan 4-5 rumus utama. Yuk kita keluarkan amalan ini, kita khususkan pada ayat ini saja karena waktu ini kita terbatas malam ini. 1, ayat 3-nya, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Untuk menjadi orang takwa itu, jalan pertamanya, perhatikan baik-baik. 1, alladzina yu'minun. Yu'minun artinya apa? Allah berikan tawaran pada semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada hamba yang tidak bertakwa, yang salah bukan Allah, hambanya yang nggak ngambil. Saya sering istilahkan, hidayah itu Allah tebarkan, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Kayak sinyal handphone, Anda teleponan di dalam, sinyal nggak kuat, Anda keluar kan cari sinyal. Sama, takwa itu juga ada sinyalnya. Kalau Anda merasa kurang, cari sinyalnya. Cari di majelis ilmu, cari di masjid, cari di tempat orang-orang menghafal Quran, cari di tempat orang-orang yang senang ibadah, supaya naik sinyalnya. Nah, cara pertama mengaktifkan takwa itu, alladzina Allah tawarkan pada semua tanpa kecuali,
yu'minun. Apa sifat utama yang harus melekat itu? Iman. Iman itu kalau ingin dapat, dia harus kerja, harus usaha. Iman Allah anugerahkan pada diri kita, ada potensi dalam diri kita, ditanamkan iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir Allah berikan fitrah. Di antara fitrah ini ada iman. Tahu dari mana? Quran surah 30. Ayat berapa? Ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu, upayakan dirimu pada din yang lurus, yang benar. Apa itu din? Ditafsir di Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Dasar Islam itu pakai iman. Jadi ketika iman itu ditanamkan pada jiwa, itu fitrah, fitratullah, fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita. Tugas kita bekerja mengeluarkan cahaya iman ini. Supaya iman dari sini naik ke mata, maka memandang menggunakan iman. Dari mata turun ke lisan dulu, jangan langsung hati aja. Dari mata turun ke lisan, bicaranya pakai iman, mendengarnya pakai iman, melangkahnya pakai iman. Kalau Anda riset ayat-ayat tentang tubuh kita dalam Al-Quran, itu rata-rata menggunakan iman. Mata, Quran surah 24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman, gunakan imannya untuk memandang. Iman naik ke mata, maka iman membimbing mata ini yang harus dilihat, kata imannya. Tak baik menurut iman, palingkan. Memalingkan dari objek yang tak baik menurut iman, itu disebut ghaddul basar namanya, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan sekedar berpaling, memalingkan dari objek pandangan yang menurut imannya nggak baik dipandang. Dan itu nggak relatif lagi. Kalau budaya bisa relatif. Yang menurut kita di sini dipandang tak elok, di Amerika jadi biasa. Tapi menurut iman ada standar, ada ukuran. Ini nggak bagus, palingkan. Ketika imannya aktif naik ke mata, dilihat, nggak boleh pandang, berpaling. Turun ke lisan, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaqtab ba'dukum ba'dha. Turun kalimat Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dihisab di hari kiamat, maka iman harus naik ke mulutnya. Kalau iman sudah masuk ke lisan, apa yang keluarnya? Semua kosakatanya baik. Tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada hinaan, tidak ada ghibah. Semua keluar yang baik. Tak mampu, dia diam. Anda pernah dengar kisah Al-Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau hidup di masa saat ayahandanya dinistakan, dijatuhkan karena fitnah kubra. Lewat dengan anaknya, dicelak habis tuh, celak habis. Beliau diam. Dalam riwayat demikian. Anaknya bertanya kepada ayahnya setelah orangnya pergi, ya abi lima lam tarud. Ayah, kenapa anda nggak jawab, nggak diklarifikasi itu celaan itu? Apa jawabannya? Ya bunayya ana la adri kaifa arud. Nah, anakku sayang, bapak nggak tahu cara balasnya gimana. Saking bersihnya hatinya untuk mencari kosakata, untuk hanya sekedar mengatakan ayahku tidak seperti yang kau duga. Itu nggak ketemu kata-kata itu. Saking baiknya. Jadi kalau semua ini pakai iman, kita berusaha mengaktifkan iman, keluarkan iman, sehingga tangan bergerak dengan iman, kaki melangkah pakai iman, mata memandang pakai iman, itu aktif, minimal pasti jadi orang baik. Lewat lihat YouTube, pengennya lihat ceramah, tiba-tiba keluar iklan nggak pantas kan? Misal, itu bukan karena salah channelnya, mungkin karena Anda pernah buka sesuatu yang salah. Ada algoritma ikut di situ, algoritma YouTube. Tapi karena imannya sudah hadir, maka langsung kemudian wajahnya bisa berpaling. Lisannya istighfar, astagfirullah. Tapi kalau imannya masih setengah, lisannya istighfar, matanya tak berpaling, astagfirullah. Masih usaha. Nah, yu'minun itu terus berusaha. Setelah kita punya iman dikasih oleh Allah, kita pengen berlatih, tapi berlatihnya enggak sekarang berlatih besok berhenti.
Besok berlatih, lusa berhenti, tidak. Sekarang berlatih, besok berlatih, terus berlatih, konsisten melatih iman, itu yu'minun namanya. Artinya Allah memberikan jalan. Kalau ingin jadi orang takwa, yang pertama harus komitmen untuk konsisten melatih iman supaya muncul dalam perilaku kita. Sekarang pertanyaannya gini, lanjut. Gimana caranya melatih iman ini supaya tidak menurun? Seperti ilmu, al-ilmu nurun, ilmunya nurun, berkurang, tidak jadi cahaya lagi. Ya, supaya enggak redup. Apalagi kata Nabi akan ditemukan satu masa, paginya beriman, sorenya kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Akan ditemukan orang saking fitnahnya merajalela, banyak menyebar, itu ada orang yang paginya beriman, sorenya bisa kufur. Saking cepatnya pergolakan hidup pada masa itu. Gimana caranya? Beramal soleh. Turunkan amal soleh itu apa yang jadi prioritas? Betul, beramal soleh. Karena itu kita temukan setiap ada kata iman itu disebutkan 811 kali dalam Al-Quran. Semua turunannya, amanu, yu'minuna, mu'minun, itu ada 811 kali kurang lebih disebutkan. Setiap ada kata iman, sandingannya amal soleh, baik namanya amal soleh ataupun langsung rincian amalnya. Surah paling favorit dalam Al-Quran selain Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Asr kan? Wal 'asr innal insana lafi illa alladhina wa. Nah, sekarang kita keluarkan dari banyaknya amal soleh itu apa saja? Latihan cepat untuk meningkatkan takwa sekaligus melatih iman. Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Kalau ingin jadi orang takwa, ingin dimudahkan hidup, ingin dapat solusi, ingin berkah, lancar, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, dijaga, hebat di dunia, mulia di akhirat, maka tambah sholatnya. Bukan hanya biasa. Karena jangankan yang pengen takwa, yang biasa-biasa pun sholatnya 5 waktu juga. Muslim yang biasa, saya takwa setengah-setengah aja Ustaz, biasa aja, yang penting sholat 5 waktu juga. Anda pengen naik jadi pribadi takwa, pengen mudah hidup 5 waktu juga. Apa bedanya dengan yang pertama? Karena itu kualitas iman tingkatkan dulu kalau pengen dapat anugerah. Caranya bagaimana? Tambahkan latihan sholatnya, baik kuantitas menggunakan lafaz atau kualitas menggunakan alif lam. Jadi mulai hari ini, malam ini, coba keluarkan semua menu sholat yang pernah disampaikan oleh Nabi. Nanti sesuai kemampuan kita berlatih. Sepekan ini tidak harus langsung semua. Satu-satu kita keluarkan. Contoh. Yang fardu tadi ada 5 kan? Latihan supaya tidak terlampau capek, waktunya tidak terlalu jauh. Cari sholat-sholat di luar fardu yang waktunya dekat dengan sholat fardu, waktunya nempel, baik sebelum ataupun setelahnya. Terukur, dapat tambahan bonus menyempurnakan yang fardu. Tertib, terukur rapi, berurutan, tertib. Dapat tambahan ratib, jamaknya rawatib. Ada sholat-sholat yang nempel dengan sholat fardu supaya nggak terlalu jauh, semangatnya masih ada. Kalau ingin meningkatkan takwa, keluarkan menu. Yang pertama sholat rawatib misalnya. Ada berapa? Nah, misal hadis standar ada yang 12 rakaat. Ibnu Umar kemudian merinci ada 10 rakaat bila yang 2 di sini tidak mampu dilakukan. Man shalla isnatai asyrata raka'atan. Siapapun yang mampu menunaikan 12 rakaat salat fi yaumin wa lailatin, siang malam yang mengiringi salat fardunya 12 rakaat. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa rakaat? Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya 10. Wa raka'ataini qoblal subhi, 2 rakaat sebelum subuh 12. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten menjaga 12 rakaat itu tambahan fardunya, mengiringi fardunya konsisten selama hidupnya sampai dia wafat, Allah akan balas dengan membangunkan satu rumah untuknya di tepian surga.
Semua sahabat yang pernah mendengar hadis ini mengatakan, aku akan jaga amalan ini sampai aku wafat. Semua sahabat. Istri Nabi mendengar hadis ini, saya akan konsisten jaga itu. 12 latihan. Anda bayangkan, istri Nabi, ada yang sahabat Nabi, tetangga Nabi, kerabat Nabi, dekat dengan Nabi, takwanya tinggi, mendengar ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, motivasi meningkatkan iman, sholat sunnah, 12 rakaat, walaupun takwa mereka tinggi, tetap mereka kejar. Ada orang bukan istri Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, jauh dari Nabi, cita-cita pengen surga Firdaus, bisnis pengen lancar, siksa kubur pengen gak ada, kemudian meninggal pengen husnul khatimah. Jangankan yang sunnah, yang fardu pun masih gelisah. Apa yang mau kita upayakan? Keluarkan menunya dulu, ya, keluarkan menunya. Minimal kita konsisten. Nanti kita belajar lagi dalam pertemuan yang lain. Konsisten itu nanti ada 10 tahapan lagi, ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten tuh. Kalau sholatnya dikerjakan sebelum yang fardu, qabla al-fardu, qabla sholati subhi, qabla, sholatnya dibuang tambah ya dengan nisbah dan tak di ujungnya menjadi qabliyah, maka kita temukan qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Ustadz, saya ini kerja di kantor, waktunya singkat kalau zuhur, nggak sempat 4, gimana solusinya? An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Umar, semoga Allah ridhoi beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, hafidhu 10 rakaat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 itu salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Beliau meringkas 4 jadi 2, rakaataini qabla dhuhri. Jadi kalau waktunya padat, waktu-waktu sedang di kantor, nggak dapat 4, cuma dapat 2 nggak ada masalah. Kerjakan 2, nilainya sama dengan yang 4. Sudah rutin, sudah konsisten, sudah enak, tambah dengan yang mutlak. Ada yang nempel dengan waktu-waktu sholat. Asar, tadi kan nggak disebutkan, nggak ditemukan qabliyah rawatib, nggak ada ba'diyah rawatib. Tapi qabliyah, tidak semua qabliyah itu rawatib, ada yang mutlak. Sebelum asar ada nggak sholat sunnah? Ada, ditemukan di mana hadisnya? Ibnu Umar lagi, gimana bunyinya? Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada seorang hamba yang mau menunaikan sholat 4 rakaat sebelum asar. Qabliyah isya mau pakai boleh, apa dalilnya? Ma baina adzanaini rakaatain. Di antara 2 adzan dan iqamah masih boleh salat 2 rakaat. Ada yang jaraknya agak jauh dari yang fardu, siang dari subuh ke zuhur jauh jaraknya, antara subuh ke zuhur ada yang sunnah. Apa itu? Duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Syuruk itu awal duha. Ada pertengahan duha, ada akhir duha. Awal duha kurang lebih kalau dikonversi 1 jam 10 menit setelah subuh. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat berjamaah subuh, thumma yaqudu yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk gak langsung pulang, zikir dulu sama Allah. Ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang ta'lim, ada yang macam-macam. Ya, thumma yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat fi bidayatid duha, di awal duha, saat matahari mulai meningkatkan ketinggiannya terus melewati batas terbitnya, maka bayangan naik, kemudian 1 tombak. Naiknya isyraq, posisi turunnya isyraq disebut syuruk, awal duha disebut syuruk. Fakana alaihi ka ajri umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai umrah. Sempurna, sempurna, sempurna kata Nabi. Tapi bukan umroh senilai umroh. Mau kemana mah? Mau umroh dulu. Salat ya takwa, nunggu subuh. Bukan, umrohnya belum dilakukan tapi dapat pahala senilai apa? Umrah. Tapi umrah lebih utama karena salat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Ya, ada nilai kebaikan yang berlipat di dalamnya. Balik ke sini, keluarkan menu salat. Malam nemu lagi salat. Ayo, semakin kita naikkan takwa, nanti fadilahnya makin naik. Semakin naik takwanya, semakin naik imannya, semakin banyak salatnya, cahaya iman makin kuat. Semakin kuat cahaya imannya, semakin tinggi koneksinya dengan Allah, semakin cepat anugerahnya. Makanya setiap ada amalan di luar salat fardu, itu memunculkan keistimewaan yang beda dengan salat-salat lainnya.
Duha, tadi awal duha ada pahala sendiri, pertengahan duha pahala sendiri, pengganti zikir seluruh tubuh, pembebas dari musibah umum. Harusnya ada musibah umum yang dialami semua umum, lewat macet, kena macet. Tapi yang ini tiba-tiba, Pak jangan ke situ Pak, jalan sini saja, sana macet. Ada permudah rizki, rakaatnya beda-beda. Syuruk 2 rakaat, tengah duha bisa 4 rakaat, ujung sampai akhir bisa 8 rakaat. Ketemu malam, temu amalan malam. Malam namanya lail, jamaknya layali, turunannya lela, lili, lala, ibu leli, ibu malam-malam. Kita pengen sholat malam, bangun qiyam namanya, malam lail, qiyamul lail. Turun surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana. Masya Allah, duhai orang yang sedang berselimut. Kalau Al-Mudaththir artinya apa? Berselimut juga. Apa bedanya Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil? Kalau Mudaththir dithar, itu biasanya selimut digunakan untuk berlindung karena kegelisahan atau kekhawatiran. Kalau Muzammil, orang yang berselimut memperlakukan selimut seperti teman yang menaungi dengan kenyamanan, enak. Paham ya? Kitab Badul Wahyi Al-Bukhari, hadis nomor 2 sampai 3 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi turun dari Gua Hira setelah periode Iqra, malaikat belum nampakkan wujud aslinya, masih nyamar. Belum turun wahyu, Nabi turun keluar siang-siang, kosong, pemandangan gak ada apa-apa. Di tengah-tengah saat akan turun, tiba-tiba ada suara, Muhammad. Tengok kanan kosong, kiri kosong, depan kosong, belakang kosong. Nengok ke atas, dalam hadisnya, aku melihat sosok seakan duduk antara langit dan bumi, sosok besar, melihat begini. Sudah ariflah luar sini. Malam-malam, kita selesai jam 10 ini, tikap sampai jam 1. Dia keluar dipanggil, Mas Arif. Sorry, tengok kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, baju putih, badan besar, rambut panjang, Mas Arif. Responnya gimana? Apa sih? Lihat hadisnya, faru'ibtu minhu, maka jiwa kemanusiaanku muncul, bulu kudukku naik, aku percepat jalanku pulang. Karena belum pernah lihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya pada masa itu, baru pertama kali. Begitu sampai ke rumah, dibukakan pintu, melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya. Ibu tuh gimana caranya di Sayyidah Khadijah? Suami ibu pulang dari kantor ada masalah, lihat wajah ibu begitu dibuka, tambah masalah. Setengah masalah. Nanti ibu belajar ya bu, lain kali nanti ada waktu belajar kenapa istri Nabi diizinkan lebih daripada 4. Dalam riwayat menyebutkan 11. Kenapa? Saya riset, saya pelajari, salah satu hikmahnya ternyata bukan bab poligaminya, bukan. Salah satu hikmahnya ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Ada yang tenang, ada yang senang masak seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah, ada yang senang fashion seperti Sayyidah Zainab, ada yang senang ilmu gesit seperti Sayyidah Aisyah. Anda pulang dari sini temukan istri Anda mirip siapa? Setelah ditemukan cari babnya. Sayyidah Saudah nih suka masak kue nih, gimana supaya romantis tuh? Karena Nabi itu kalau menemukan Sayyidah Saudah masak adonan pun, usia kan udah sepuh di atas 60 tahun, itu masih bisa ngambil bagian adonan, dikecupkan di kening begini, masih bilang sayang. Beda bab nanti ya, kapan-kapan pulang kita bahas. Melihat Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya dan mengatakan zammiluni, selimuti aku. Masuk kamar, diselimuti, dibisikkan di telinganya. Kalau bahasa kita, oh kama qala zaujil karim, sayang, engkau itu orang baik, tidak punya musuh, perawat anak yatim, penopang kaum duafa, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, kalau bahasa kita, aku akan selalu bersamaimu dalam suka dan duka. Tidak ada tuh jawaban Nabi asik, nggak ada. Saja tuh, nggak ada. Tenang. Nah saat tenang itu dari gelisah turun surat ya ayyuhal muddatsir
Hei yang menggunakan selimut dari kegelisahan itu, sudah dikasih wahyu, sudah belajar, sudah punya ilmu, kum fa'anzir, sudah lewat 3 tahun 6 bulan, dikasih ilmu, sudah ada pembekalan, sekarang dakwah. Di dakwah tuh pakai ilmu. Nabi 3 tahun 6 bulan dididik oleh Allah, diberikan tambahan pengetahuan, turun Al-Mudaththir, dakwah. Antum 3 menit baca ayat langsung kasih fatwa, mustahil. Ini memang tablik nih, balik. Muzammil beda. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, sibuk siangnya, berangkat gelap, macet, kerja lagi. Malam istirahat pakai selimut, enak tidur. Diselimutin selimut jadi teman tidur. Siangnya sibuk, malamnya lelap, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Disapa oleh Allah, halus tapi dalam. Ya ayyuhal muzammil. Duha, yang pakai selimut enak banget tidurnya. Yang menjadikan selimut sebagai teman, qumil laila illa qalila. Bangun malam, tingkatkan takwa walaupun sedikit. Tuh Allah sayangnya pada kita. Allah nggak nuntut, Pak, walaupun sedikit. Jeda malam ke subuh itu kan 15 menit. Ya. Kalau subuh misalnya di 3.35 misal saja, ya, kita bangun itu taruhlah misalnya di 3.15, itu masih punya waktu tuh bangun, walaupun sedikit aja bangun. Kalau ditembuskan ayatnya innalaka fin nahari sabhan tawila, engkau ini gimana, siangnya sibuk, bekerjanya luar biasa, malamnya tidur enak, pakai selimut jadi teman, pengen ke surga, amalan belum cukup. Sadar lagi tuh. Coba kalau saya tanya, siapa yang merasa banyak dosanya angkat tangan? Tuh. Siapa yang merasa nggak punya dosa? Siapa yang pengen ke surga? Tuh. Siapa yang pengen di surganya sama Nabi Muhammad? Oh, luar biasa tuh. Nih saya kasih tahu aja ya. Nabi Adam melanggar satu aja, satu kesalahan, keluar dari surga. Antum bikin banyak pengen masuk. Tapi ya karena kita punya Tuhan itu maha kasih, maha rahman, rahim, gak punya batas, dikasih amalan, ayo kerjain. Malam bangun, ya, ketika malamnya bangun diberikan fadilahnya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Bangun malam saat hening, kata-katanya menghunjam pada jiwa, mau curhat keluarkan masalah tenang, mau nangis saat sujud enak. Malam, kalau mau tidur dulu, kalau bangun itu tidak harus tidur dulu qiyamul lail. Antum nggak bisa tidur, ya, tidur misalnya nggak bisa tidur, nggak bisa sholat, itu qiyamul lail. Tapi kalau anda tidur dulu dengan niat malam bangun dari aktivitas disebut hajadah namanya. Berusaha untuk bangun walaupun tak mudah, tambah tak di kata asalnya, gunakan sorofnya, huruf sebelum akhir pakai tasydid, menunjukkan yang tak mudah. Dari hajada jadi tahajjada, sifatnya disebut tahajud. Kenapa tahajud disebut tahajud? Karena kita berniat ingin bangun di malam hari walaupun itu tidak mudah dilakukan, kita siapkan. Makanya walaupun kita bangun jam 3, pasang alarmnya kan 3 kali, ya kan? Jam 2, 2:04, 2:30. Alarm pertama untuk mematikan, alarm kedua alarm kedua siap-siap kan. Nah, itu wajahnya udah ketahuan tuh. Tapi nggak apa-apa, catat, nanti ada fadilah lagi, Allah motivasi lagi, karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak semua orang bisa kerjakan. Takwanya naik, imannya naik, Allah berikan anugerah yang tidak diberikan pada umumnya hamba yang tidak mengerjakan itu. Turun langsung ayat Quran surah 17 ayat 79 sampai 81 itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Di Al-Muzammil itu masih qiyamul lail. Ketika ke Al-Isra ayat 79 sudah tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, karena sebagian pakai istirahat dulu bangun malamnya. Fatahajjad bih, cepat berusaha untuk bangun walaupun itu tak mudah. Nafilatan lak, ini memang bukan fardu, bukan wajib, tapi ini tambahan, cuma jadi penting. Nafilah itu tambahan pada yang pokok, cuma memberikan keistimewaan tertentu. Kalau orang Arab mengilustrasikannya seperti ekor hewan. Sapi ada ekornya kan?
Sapi tanpa ekor pun masih hidup. Tapi kalau sapi lewat gak ada ekornya, kayaknya ada yang aneh gitu ya. Ya, nah itu nafilah namanya. Sesuatu tambahan tapi istimewa. Kalau ini bisa dikerjakan, Allah berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Enggak tahajud, gak dikasih 4 ini. 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten tahajud ditunaikan dengan benar sebagai pembuktian iman karena takwa, bukan karena ingin update status. Dan naik takwanya, 1, Allah tempatkan dalam karir hidupnya di tempat yang terbaik. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Kerja, Allah tempatkan tempat yang terbaik. Dan orang menilai pantas dapat posisi itu. Kan ada orang yang dapat posisi, alam semesta menyoal dia kan. Kok bisa dia gitu kan? Kok bisa ya? Anda bayangkan apa ketawa itu? Kok bisa ini? Kok bisa? Tapi orang ini tidak. Begitu dia naik, orang sudah berkata, memang pantas. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala. Cara kerjanya dibimbing oleh Allah, diarahkan. Wa akhrijni mukhraja, diberi solusi oleh Allah. Ya, mengatasi sesuatu nggak pakai nyogok, nggak pakai nipu, nggak korupsi, dibimbing. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan, dijaga oleh Allah. Kalau ada yang ganggu, Allah yang menjaganya, Allah yang turun menjaganya. Jaga. Ya, seperti Nabi praktekkan fadilah tahajud ini dalam pengepungan saat dikepung oleh 100 pasukan khusus. Yang diriwayat disebutkan hewan pun itu tak lolos dalam pandangannya. Tapi malam keluar, Nabi hanya tugaskan Abu Bakar ikut saya, Ali ganti tempat tidur saya. Perhatikan iman dan takwanya 2 sahabat ini. Ali bin Abi Thalib nggak pernah protes, walaupun tahu resikonya kematian. Saya belum pernah dengar riwayat dalam sirah Ali protes. Ali, tempati tempat tidur saya. Jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tuaan dikit. Enggak pernah kan? Ali mengatakan sudah sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taati. Abu Bakar ikut tidur, yang ngepung tidur semua. Betapa dulu teman-teman yang penegak hukum, KPK apa tuh sering cerita, kami kalau menemukan solusi Ustaz itu setelah tahajud, tiba-tiba dapat dorongan cepat bergerak, cepat begini. Saya ngajar beberapa tempat itu, saya dorong tuh, yang muslim bangun tahajud. Ya, itu fadilahnya, keluarkan. Pengen ningkat takwanya, pengen bahagia, dapat solusi. Ini bukan kita yang sampaikan, Allah yang sampaikan. Ini menunya. Naikkan imannya, caranya ini. 1, walaupun ini singkat padat, 1 amalan dulu, tapi konsisten dikerjakan. Nah setelah kita naikkan, jangan paksa langsung semua, tidak, pelan-pelan dulu. Tahajud pun jangan banyak-banyak dulu, baca rumus nabinya. Jangan cuma langsung 11 rakaat, 23 rakaat. Lihat dulu Bapak, Ibu. Dari Ibnu Umar, sholatul laili mathna mathna. Kalau ingin baru bangun malam, baru pemula, ingin baru mulai, jangan banyak-banyak dulu, 2 rakaat dulu. Baca pun jangan panjang-panjang dulu. Ma tayassara minal Quran, Al-Muzammil ayat ke-20 itu, yang paling mudah bacaan Qurannya, yang paling ringan. Itu bisa relatif. Kalau bagi Nabi paling ringan itu 100 ayat. Paling ringan. Al-Bukhari nomor hadis 2010 tuh sampai 2012, sahabat datang ke Sayyidah Aisyah nanya, "Gimana salat malamnya Nabi?" Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan tanya panjang dan bagusnya, susah diikuti. Penasaran besoknya ngikut di belakang Nabi. Beberapa sahabat. Kemudian sholat di belakang Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan sujud, disempurnakan 286 ayat. Dikira akan sujud, dah siap-siap nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan sujud, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya nggak ada lagi yang ikut. Mulai. Dan gak usah terlalu awal, dekatkan ke subuh, pepetkan. Fa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Kalau baru mulai, jangan memaksa banyak dulu, pepetin ke dekat subuh, 2 rakaat dulu. Kalau sudah merasa dekat ke subuh, tutup witir 1 rakaat. Buat diri kita nyaman, dingin dulu, tenang, supaya nyaman tahajudnya. Nyaman, dingin, tenang, bahasa Inggrisnya cool. Cari 3 surat cool.
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Sampai bosan. Sampai bosan, berikutnya tambah 4 rakaat witir 1. Mulai dari ad-duha, al-insyirah, qul lagi 2, qul huwallahu yang terakhir. Sampai terus naik 6, naik 8, naik 10, witir 1, 11, terus sampai merasakan kenikmatan. Sampai ketika nggak bangun, gelisah. Sampai ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, kita berkata, ya Allah, terlambat saya. Terlambat, padahal adzan baru berkumandang. Karena dia merasa ada yang tertinggal. Itu ciri iman sudah naik. Coba nikmati itu, mulai. Keluarkan satu-satu. Berlatih itu dulu. Ya, mulai dari rawatib, pelan-pelan, latih dulu, jangan tambah yang lain dulu. Sebulan konsisten enak, tambah lagi mutlak satu-satu. Duhanya malam 2 rakaat, ya. Kalau kira-kira nggak bangun, tunaikan 2 rakaat, witir 1 rakaat, sudah istirahat. Latihan, tapi niatkan untuk meningkatkan iman. Ini bisa dikerjakan, silahkan Anda cek. Lihat perubahannya pada kehidupan kita. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Akan lain hidup kita. Masih ada waktu? Masih? Cukup? Oh, masih 2 jam. Silahkan mau di sini 2 jam lagi sih. Sebentar lagi pulang. Ini bab sholat dulu ya. Bab sholat ini panjang sebetulnya. Ini ada setiap pertemuan tuh bisa 6 SKS. Ini 24 sisi. Ya, tapi saya coba dengan dhamir. Coba Anda cek. Bentuk-bentuk sholat yang bersifat ibadah ritual, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu bentuknya rata-rata dalam Al-Quran pada umumnya menggunakan alif lam atau idhafat dengan domir. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Al-Baqarah 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Al-Isra ayat ke 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Quran surat 11 ayat 114 sebelumnya, aqimis salata tarafayn nahar, alif lam. Innas salata tanha 'anil fahsya. Kenapa pakai alif lam? Alif lam itu ada ta'rif, huruf yang berfungsi mengkhususkan sesuatu sesuai aturannya, sesuai petunjuknya. Seakan Allah ingin mengatakan, kalau sholat ingin bagus sebagai pembuktian iman, ingin naik takwanya, sholatnya jangan ditunaikan asal-asalan. Tunaikan sesuai pedoman, petunjuk yang pernah Allah ajarkan pada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi pada kita melalui sahabat. Saking sempurnanya pengajaran Nabi sampai Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kita nggak pernah melihat Nabi salat. Gimana caranya? Dari orang yang pernah melihat Nabi, orang itu mengajarkan, mengajarkan orang itu, mengajarkan lagi sampai ke kita. Alhamdulillah dalam Islam kitabnya ada, tokohnya ada, silsilahnya ada, sanadnya ada. Agama mana di muka bumi ini yang memiliki referensi yang jelas, sumbernya jelas, tersambung sampai setiap generasinya melakukan ibadahnya sama, tidak ada beda sama sekali. Ini menunjukkan ini bukan karya manusia. Nah, oleh karena itu diharapkan kalau ingin naik takwanya, naik imannya, jangan sekedar sholat. An-Nisa 103. Fa'idha qadaitumus salata. Ini ukurannya nih. Maka apabila Anda telah mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka ceklah, segera cek, sudahkah tersambung dengan Allah? Benar nggak salatnya? Kalau wakaf sampai yang tadi tidak pakai fadhkuru, berarti ada orang yang sekedar salat saja, mau nyambung mau tidak, yang penting salat. Kalau tidak disebutkan rumus dari tafsirnya, tidak disebutkan kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa tokohnya, ini menunjukkan di setiap zaman akan ada ditemukan orang yang penting sholat. Mau khusyuk mau tidak, yang penting sudah sholat. Ada yang begitu? Kenapa jawabnya pelan? Nah, temukan. Nah, kalau kita ingin naik level ketakwa, naik. Keluar dari kebiasaan tadi, mulai perbaiki. Gimana caranya? Kembali ke hadis tadi, ini akhir dari perjumpaan kita. Ada orang namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ilal masjidin nabawi fa shalla wan nabiyyu fi janibin akhar minal masjid.
Beliau salat, Nabi di sisi yang lain. Ilustrasinya begini, salat di pojok sini, Nabi di sebelah sana. Begitu selesai salam, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi Nabi mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullah, salli irji' salli fa innaka lam tusalli. Kawan balik lagi salat karena Anda belum salat. Sampai 3 kali. Sampai orang ini berkata, ya Rasulullah, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku salat yang benar, karena saya tahunya cuma sampai situ saja tadi yang keliru tadi. Maka perhatikan kalimatnya, idza qumta ila shalah, kalau salatmu ingin benar, baik, bagus. 1, asbighil wudu, mulai dengan wudu yang baik dulu. Maka mempelajari salat yang benar, walaupun belum masuk kepada rukun, tapi menjadi syarat yang menunjukkan kebenaran salat itu dilakukan. Wudu itu syarat salat, bukan rukun salat. Kenapa disebut syarat? Karena nanti kalau wudunya benar, dia akan menjadi syarat khusyuk dan baiknya salat ditunaikan. Enggak benar wudunya, tidak baik salatnya. Jamaah Al-Mahirah yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan menuju Ramadan, bulan di mana amalan diangkat kepada Allah. Karena itu Rasulullah SAW sangat memperhatikan ibadah sholat ini di bulan ini. Ada satu sholat yang sering diremehkan, namun memiliki keutamaan besar dan jangan sampai ditinggalkan di bulan Sya'ban, yaitu sholat sunnah rawatib dan sholat malam qiyamul lail. Sholat sunnah rawatib menjadi penyempurna sholat wajib kita. Jika sholat wajib masih banyak kekurangan, maka sholat sunnah inilah yang menutupinya. Di bulan Sya'ban, saat amal akan diangkat, Allah ingin melihat hambanya menjaga sholat wajib dan memperindah,nya dengan sholat sunnah. Selain itu, sholat malam meskipun hanya 2 rakaat adalah sholat orang-orang saleh. Di waktu inilah doa paling mudah dikabulkan, dosa diampuni dan hati dibersihkan. Barang siapa membiasakan sholat malam di Sya'ban, maka Allah akan mudahkan baginya untuk istiqomah di bulan Ramadan. Sya'ban bukan sekedar bulan biasa, tapi bulan latihan. Jangan biarkan kita menyesal saat Ramadan datang karena lalai memperbaiki sholat di bulan Sya'ban. Mulailah dari sekarang, jaga sholat wajib, hidupkan sholat sunnah, dan dekatkan diri kepada Allah sebelum datang bulan penuh ampunan. Jadi jamaah Al-Mahirah yang dirahmati Allah, ingat, siapa yang memuliakan Sya'ban dengan sholat, Allah akan memuliakannya di Ramadannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.